Oke, bagus. Tapi nanti kita ulang ya. Kamu tahu perannya jadi apa? Adegannya tahu? Oke, udah bagus, kita bikin yang lebih bagus lagi. Oke, yuk. Siap. Konsentrasi. 1, 2, and action. Halo, salam kawan belajar. Apa kabar? Tentunya baik ya. Semoga kita selalu berbahagia dan diberikan keberlimpahan rasa syukur atas segala kenikmatan yang Tuhan curahkan. Selamat berjumpa dengan saya, Bayu Bastari, Guru Seni Budaya kelas 10. Dan pada pelajaran kali ini, saya akan menemani kalian semua untuk mengupas materi seni peran dengan topik membangun tokoh atau menghidupkan karakter. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kawan belajar dapat menjelaskan dan mengaplikasikan prosedur analisa tokoh atau karakter dalam naskah drama sebagai upaya membangun atau menghidupkan tokoh yang diperankan. Menarik bukan? Ada yang suka bermain seni peran? Atau ada yang memiliki cita-cita jadi aktor yang hebat yang dapat memerankan banyak karakter? Atau mungkin jadi pembicara atau penampil handal yang selalu bisa menaklukkan panggungnya? Jika iya, maka apa yang akan kita kupas pada sesi ini mungkin saja akan menjadi langkah awal kalian untuk menggapai cita-cita. Baiklah kawan belajar, sebelum kita mengupas lebih jauh tentang bagaimana cara menghidupkan tokoh, saya akan menyampaikan beberapa fakta tentang seni bermain peran. Sudah ada yang nonton film ini? Nah, kawan belajar, Christine Hakim dalam memerankan tokoh Cut Nyak Dien oleh sutradaranya diberi 60 buku tentang Cut Nyak Dien. Dan 3 buku harus dibaca sampai selesai. Ini hanya sebagian kecil dari persiapan beliau dalam memerankan tokohnya. Kalau yang ini? Nah, dalam film ini, Joaquin Phoenix yang berperan sebagai Joker mengatakan bahwa ia harus mempelajari korban PLC atau Pathological Laughter or Crying untuk mendapatkan tertawa Joker yang khas. Nah, bagi kawan belajar pencinta Bollywood, tentu sudah nonton dong film yang rilis tahun 2016 ini. Dalam film ini, untuk mempersiapkan perannya, Amir Khan harus belajar gulat dan menaikkan berat badannya hingga 98 kg. Bagaimana? Keren kan upaya-upaya yang dilakukan oleh para aktor profesional tadi? Semoga menginspirasi ya. Dan pastinya semoga menjadikan kawan belajar semakin termotivasi untuk terus semangat belajar. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Seni peran atau sering juga disebut dengan acting, apapun keperluannya, baik akting panggung untuk pementasan teater ataupun akting kamera untuk keperluan film, hakikatnya sama, yakni meyakinkan. Penonton harus dibuat yakin terhadap apa yang dihadirkan oleh seorang pemeran, yang sering juga kita sebut dengan aktor adalah suatu kebenaran. Dan untuk mencapai pemeranan yang meyakinkan dan benar itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh sang pemeran. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah analisis tokoh. Bagaimana cara melakukan analisis tokoh yang baik? Berikut prosesnya. Yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang pemeran, yaitu membaca naskah dengan seksama dari awal sampai akhir. Berapa kali? Sebanyak keinginan kalian untuk dapat mempersembahkan penampilan terbaik. Semakin banyak, tentu semakin berdampak pada hasilnya. Yang kedua, tentukan 3 dimensi karakter tokoh. Dimensi pertama, dimensi fisiologis. Dimensi ini meliputi keadaan fisik tokoh yang dimainkan, seperti jenis kelamin, usia tokoh, bentuk tubuh, tinggikah, kuruskah, atau mungkin ada ciri-ciri fisik khusus dan banyak lagi yang lainnya. Dimensi berikutnya adalah dimensi psikologis.
Dimensi ini berusaha menggali hal-hal yang berkaitan dengan sifat tokoh, seperti pendiam, periang, pemarah, mudah tersinggung, ada trauma atau tidak, sampai pada bagaimana cara tokoh memandang atau bersikap terhadap hal-hal tertentu. Dimensi yang terakhir adalah dimensi sosiologis. Pada dimensi ini, kita akan lebih melihat pada faktor lingkungan pembentuk karakter seorang tokoh. Seperti dari mana tokoh itu berasal, bagaimana lingkungan hidupnya, bagaimana latar belakang pendidikannya, ekonominya, dan lain sebagainya. Karena tak dapat dipungkiri bahwa karakteristik individu salah satunya dibentuk oleh faktor lingkungan. Bagaimana kawan belajar? Semakin menarik? Mari kita lanjutkan. Cara yang ketiga dalam menganalisa tokoh, kita perlu menemukan apa yang menjadi tujuan atau motivasi tokoh itu sendiri. Untuk menemukan tujuan atau motivasinya tersebut, kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Seperti, kenapa dia menginginkan hal tersebut? Bagaimana dia akan mencapainya? Atau halangan apa yang dia alami? Dengan mengetahui motivasi tokoh, maka akan memudahkan kita untuk menentukan tiap tindakan yang akan kita lakukan saat berperan. Cara yang keempat, yaitu temukan dan pahami motif-motif tindakan tokoh. Misalnya dalam sebuah adegan, tokoh bernama Udin sedang duduk sambil mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya ke kursi. Lakukan analisis kenapa Udin bertindak demikian. Apakah karena tak sabar menunggu sesuatu? Atau mungkin karena ada hal yang membahayakan sedang mengintai Udin? Yang kelima, lakukan observasi sebagai upaya validasi menemukan kebenaran dari hasil analisis dengan dunia nyata. Misalnya, ketika kalian berperan sebagai dokter, lalu dalam adegan tersebut, kalian harus menggunakan stetoskop untuk memeriksa denyut jantung pasien. Maka, kalian perlu mencari referensi atau observasi bagaimana cara menggunakan stetoskop. Observasi dilakukan agar semua yang kalian lakukan menjadi hal yang benar-benar konkret di mata penonton. Kembali lagi kepada tujuannya adalah meyakinkan. Siapa yang diyakinkan? Penonton tentunya. Yang terakhir, setelah 5 hal sebelumnya sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah latihan adegan sampai kalian benar-benar menguasainya. Bagaimana kawan belajar? Seru kan bermain peran? Semakin banyak daftar pertanyaan yang ingin digali mengenai tokoh yang akan dimainkan, maka semakin nyata pula tokoh yang kalian perankan. Nah kawan belajar, mari kita latihan menganalisis tokoh. Perhatikan dan cermati dengan seksama potongan naskah berikut ya. Pertanyaannya berkaitan dengan dimensi fisik ya. Berapakah umur Ahmad saat ini? Yap, betul sekali. Ahmad 5 tahun lebih muda dari Karno. Saat ini Karno berusia 59 tahun. Maka usia Ahmad adalah 54 tahun. Bagaimana? Mudah kan melakukan analisis tokoh? Baik kawan belajar dimanapun berada, sampailah kita pada penghujung waktu. Mari sama-sama kita simpulkan. Dalam upaya menghidupkan tokoh atau karakter peran yang dimainkan, seorang aktor perlu melakukan analisis tokoh. Adapun
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam proses analisis tokoh adalah, tentunya semakin banyak pertanyaan, maka semakin konkret tokoh yang akan kamu mainkan. Baik kawan belajar yang luar biasa, sampai di sini pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus untuk belajar di portal Kawan Belajar BTIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan materi yang lebih menarik lagi. Salam kawan belajar dan sampai jumpa.